Selamat siang Bapak Ibu, Saudaraku sekalian yang Allah kasihi. Siang ini kita akan bersama-sama melaksanakan kebaktian Jumat Agung secara streaming digital, di mana di dalamnya kita tidak melaksanakan sakramen perjamuan kudus seperti biasanya. Dan sakramen perjamuan kudus akan kita laksanakan ketika situasi atau kondisi sudah kembali normal dan kita dapat kembali berkebaktian di dalam gedung gereja. Jemaat yang Allah kasihi, hari ini kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, dan kita akan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju pada Kristus Tuhan, penebus kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama kasih Kristus. Kebaktian Jumat Agung ini bertema salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Dengan nas pembimbing diambil dari Matius 5 ayat 21 yang berkata, "Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum." Penuh
Bapak, Ibu, Saudara, kita akan memasuki litani pengenangan Kristus secara bersaut-sautan. Oh Kristus yang tersalib, Putra Allah yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Kristus yang tersalib, Engkau bersemayam di tempat maha tinggi, bertata di bait suci Allah. Nyala api kasih-Mu hingga ke bumi. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh Kristus yang tersalib, Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta, penuh dengan kebaikan, sumber dari kesetiaan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kristus anak domba Allah, Kasihanilah kami. Kristus penebus dosa kami, Kasihanilah kami. Kristus juru selamat dunia, Berilah kami damai. marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus, yang kita mulai dengan saat teduh. Inilah pengakuan kami umat yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan di atas salib telah Tuhan lakukan. Karya keselamatan telah digenapi. Tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ketika kami hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Aku yang lemah, ya Tuhan.
Saudara-saudara, bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah berita anugerah dari Allah, maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Kasih bagi sesama. Saudara-saudara, mari kita berjabat tangan sambil mengatakan, Aku mengasihimu seperti Kristus telah mengasihiku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan melalui pembacaan Mazmur yang diambil dari Mazmur 22 ayat 2-6. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah penuh kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengorbankan diri di kayu salib agar kami diselamatkan. Kami rindu tuntunan firman-Mu yang mengawal, menegur, dan mengarahkan kami di jalan-Mu. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan menjadi firman yang hidup, yang memperbarui kehidupan kami. Mampukan kami memadamkan suara-suara yang lain di hati dan pikiran kami, agar hanya suara-Mu yang kami dengarkan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 19 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani.
Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya semua manusia akan mati. Namun ada beberapa penyebab kematian yang lebih ditakuti dari penyebab kematian yang lain. Misalnya, karena tertular AIDS, sangat jarang keluarga yang mau menginformasikan secara terus terang penyebab kematiannya. Bahkan ada yang berbohong bahwa penyebab kematian dari anggota keluarganya itu adalah penyakit yang lain. Mengapa? Karena anggapan bahwa AIDS penyakit yang memalukan. Apalagi banyak penularannya melalui kontak seksual. Dan kematian karena AIDS juga dianggap kematian yang memalukan. Ini tentu saja pandangan yang salah. Karena penularannya bukan hanya melalui kontak seksual, tapi beberapa di antaranya lewat transfusi darah, kehamilan, atau bahkan dari air susu ibu. Ada juga yang saling berbagi jarum suntik. Contohnya menggunakan jarum suntik saat menggunakan narkoba. Atau juga melalui alat tato. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu ini penyebab kematian yang paling ditakuti atau dianggap paling mengerikan adalah kematian karena tertular virus corona COVID-19. Mengapa? Kematian dalam tradisi orang-orang Indonesia adalah peristiwa sosial. Selain juga tentu saja adalah peristiwa spiritual. Peristiwa kematian biasanya mendekatkan orang. Dalam peristiwa kematian, maka beramai-ramai saudara dan sahabat datang mengunjungi, menghadiri kebaktian, menghadiri prosesi adat, dan juga prosesi pemakaman. Namun, kematian karena tertular virus COVID-19 mengharuskan orang untuk tidak mendekat karena ada risiko tertular. Itulah sebabnya melayat dibatasi. Keluarga tidak boleh membuka peti mati dari rumah sakit, dan kebaktian hanya dilakukan secara singkat
di tempat pemakaman. Dan dengan keterbatasan jarak, atau tidak boleh mendekat. Sangat menyedihkan. Namun itulah kenyataannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Jumat Agung. Kita memperingati kematian Yesus yang menyelamatkan kita. Tapi juga pada saat itu peristiwa kematian Yesus adalah peristiwa yang tragis. Karena Yesus mati dengan cara disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota atau yang disebut dengan Bukit Tengkorak. Cara kematian Yesus sangat dihindari oleh orang-orang pada saat itu karena penyaliban mengakibatkan cara kematian yang selain menyiksa juga sangat memalukan. Penyaliban merupakan hukuman bagi para penjahat. Itulah sebabnya Yesus disalibkan bersama para penjahat. Salib sejatinya adalah simbol hukuman yang paling hina. Hingga orang yang tersalib pastilah menjadi ajang cemoohan massa. Mereka yang tersalib jika bisa akan menyembunyikan wajah karena malu. Mereka yang tersalib mendapatkan stigma yang negatif dari masyarakat. Namun peristiwa Yesus disalib mematahkan semua stigma negatif itu. Di hadapan masyarakat, meski penuh luka, Yesus justru menampakkan wajahnya. Yesus tidak menyembunyikan diri, dan salib tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari pandangan mata orang banyak. Salib memproklamirkan jati diri Yesus sebagai raja di atas segala raja. Dan Tuhan pencipta yang berkorban untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab ini disebutkan tentang makna tulisan yang ikut menggantung di atas salib. Tulisan yang dibuat oleh Pilatus, yang ia perintahkan untuk dipakukan di atas kayu salib untuk menyatakan mengapa dia disalibkan di sana. Di ayat 19. Kalau kita membaca beberapa bagian dari kitab Injil, Matius menyebutnya sebagai aitia yang berarti tuduhan. Markus dan Lukas menyebutnya epigrape yang berarti tulisan. Sementara Yohanes menyebutnya dengan kata Latin yang tepat, yaitu titlos yang berarti gelar. Dan bunyi gelar itu demikian. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, tulisan ini awalnya dimaksudkan Pilatus sebagai celaan, yaitu bahwa dia, Yesus yang berasal dari Nazaret, mengaku aku sebagai raja orang Yahudi dan hendak bersaing dengan kaisar. Tetapi Allah menguasai dan membalikkan maksud jahat dari Pilatus itu. Tulisan itu justru menjadi kesaksian lebih lanjut mengenai ketidakbersalahan Yesus Tuhan kita. Sebab kata-kata di dalam tuduhan itu tidaklah mengandung kejahatan apapun. Tidak ada yang menjadi dasar untuk mendakwa Yesus. Maka jelas bahwa Yesus tidak melakukan apapun yang pantas untuk diganjar dengan hukuman mati. Apalagi
mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, imam-imam kepala tentu saja tidak setuju dengan tulisan ini. Dan mereka ingin Pilatus merubahnya. Mereka ingin menyatakan bahwa itu hanya pengakuan Yesus saja. Namun Pilatus tidak mau merubahnya. Kata-kata yang tertulis justru menggambarkan kebenaran dan kemuliaan Yesus yang tetap nampak jelas. Matius 19 ayat 21, maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Dan di ayat 22 jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Saudara-saudara, tulisan ini memperlihatkan keagungan dan kehormatannya. Inilah Yesus Sang Juru Selamat. Inilah Raja orang Yahudi, Mesias Sang Raja. Tongkat kerajaan yang timbul dari Israel, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Bileam. Kita bisa melihatnya di Bilangan 24 ayat 14 sampai 19. Yesus mati demi kebaikan umatnya, seperti yang dinubuatkan oleh Kayafas. Kita bisa melihatnya di Yohanes 11 ayat 49 sampai 53. Bapak Ibu Saudara, tulisan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, dituliskan dalam 3 bahasa. Yang pertama bahasa Latin yang bertuliskan Yesus Nazarenus Rex Judaeum, atau kalau disingkat menjadi INRI. Sementara bahasa Yunaninya bertulis Yesus ho Nasoraois ho Basileus ton Iudaion, atau disingkat menjadi INBI. Sementara bahasa Ibraninya bertulis Haberit Hakadasah. Bahasa Ibraninya dari Haberit Hakadasah bertulis Yesua Hanotsri Melek Hayehudim, atau kalau disingkat menjadi YNMY. Dan kita lebih mengenal singkatan INRI atau INRI. Mengapa? Karena kebanyakan umat Kristen di Indonesia adalah hasil penginjilan dari gereja-gereja barat yang lebih familiar dengan singkatan INRI ini. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana halnya gelar Raja orang Yahudi yang dituliskan dalam 3 bahasa, begitu juga orang-orang dari segala bangsa dan segala bahasa mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Karena memang Yesus adalah Sang Juru Selamat bagi semua orang yang mau percaya kepadanya. Dengan menanggungkan hukuman dosa atas dirinya sendiri di kayu salib, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban tebusan yang tak bercacat dan sempurna, agar supaya kita diselamatkan. Saudara-saudara, salib, tulisan yang dibuat Pilatus, dan seluruh proses penyaliban memberikan kesaksian bahwa Yesus dihukum bukan karena ia bersalah, melainkan karena karya keselamatan harus digenapi. Bapak Ibu Saudara, pada saat yang sama, para prajurit mengolok-olok Yesus. Pada saat itu kebenaran sedang dinyatakan oleh Pilatus. Kali ini jelas terekam oleh mata orang Yahudi
yang menjadi saksi penyalipannya. Serangkaian peristiwa dalam penyalipan Yesus bukan hanya menggenapi seluruh nubuatan yang ada, melainkan juga membuktikan bahwa kuasa Allah telah mengubah wajah salib yang hina menjadi lambang cinta kasih dan kebenaran yang sejati. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama sedang melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini, ada saja orang yang mencari keuntungan dengan menyengsarakan orang lain, termasuk merekayasa kebenaran menjadi kesalahan ataupun sebaliknya. Misalnya, ada orang yang menghakimi orang lain sebagai orang yang tertular COVID-19, sebagai orang yang berdosa, sudah tertular masih dianggap berdosa pula. Padahal itu adalah pendapat yang salah dan sama sekali tidak alkitabiah. Ada juga yang menyebarkan konspirasi yang menyalahkan golongan agama bangsa lain sebagai pencetus virus COVID-19, dan ini banyak kita temui di medsos. Semoga kita bukan orang-orang yang turut menyebarkan hal tersebut. Sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan adalah meneladani Yesus yang tetap teguh memegang kebenaran di tengah-tengah kebencian dan rekayasa yang dilakukan orang-orang yang membencinya. Tulisan di kayu salib menyatakan yang seharusnya menyatakan sebuah dakwaan justru berbalik menjadi proklamasi tentang kebenaran yang sejati, bahwa Yesuslah Raja dan Juru Selamat bagi manusia. Dan sebagai pengikut Yesus di saat ini, kita harus tetap mengumandangkan bahwa salib bukanlah simbol dari hukuman yang hina, melainkan lambang dari cinta kasih dan kebenaran yang sejati. Cinta kasih dari Yesus yang juga kita sebarkan kepada orang lain melalui tindakan nyata. Makna salib inilah yang akan kita praktekkan atau yang seharusnya kita terus-menerus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah maraknya orang mudah menjebak dan menjerat sesamanya demi kepentingan pribadi, peristiwa Yesus disalib justru menyatakan kebenaran. Dan itu juga yang kita praktekkan, yaitu kita menjadi orang yang membebaskan mereka yang terbelenggu dan membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin. Orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sekalian, tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengambil pengantar persembahan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan diiringi dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 300.
Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rezeki bagi kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu kami mengucap syukur, seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati kita. Kita berdoa. Hari ini kembali kami mengenang pengorbanan-Mu, Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib agar kami diselamatkan. Kami diingatkan kembali bahwa kemuliaan-Mu tidak luntur, justru semakin jelas di tengah siksa derita penyaliban dan menjadi kesaksian mengenai ketidakbersalahan-Mu, karena tuduhan itu tidaklah mengandung kejahatan apapun. Salib memperlihatkan keagungan dan kehormatan-Mu dan menjadi penggenapan karya keselamatan bagi semua bangsa. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga anggota jemaat di GKP Rangkas Bitung maupun pos pelayanan Maja dan pos pelayanan Teluk Lada. Kiranya situasi yang terjadi saat ini tetap membuat kami bersukacita. Hubungan di antara anggota keluarga semakin erat dan kami bersyukur masih bisa beribadah bersama sekalipun melalui media digital. Tuhan Yesus, tolong cukupkan kami. Berkati pekerjaan dan usaha kami agar terus mencukupkan kebutuhan kami dan kami bisa tetap menjadi berkat bagi sesama. Tuhan tolong anak-anak kami yang sedang studi, melalui studi di rumah, anak-anak kami tetap bertekun belajar. Kami berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang sakit, yang sedang bergumul. Tuhan kiranya memberikan pemulihan dan memampukan kami menghadapi dan melewati segala pergumulan kami. Kami tetap bersukacita bersama dengan anggota jemaat yang Tuhan berkati, dengan pertambahan usia. Kiranya pertambahan usia ini merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami untuk terus mensyukuri usia dan segala berkat yang Tuhan karuniakan, dan kami mau mensyukurinya dengan hidup setia kepadamu. Tuhan, tolong bangsa kami dan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk terus menjalin solidaritas atau kebersamaan, saling tolong-menolong, bahkan rela berkorban untuk kehidupan bersama yang lebih baik. Kami berdoa untuk orang yang berpotensi sakit, PDP, ODP, dan warga yang positif sakit karena COVID-19. Tuhan tolong agar penyebaran penyakit ini bisa dikurangi. Kami berdoa untuk orang yang beresiko tinggi tertular COVID-19, untuk para lansia, penderita penyakit saluran pernapasan, dan semua orang yang rentan terhadap wabah ini. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa untuk semua tenaga medis yang merawat pasien COVID-19, rumah sakit dan sistem kesehatan yang terbatas dalam menangani kasus yang cukup banyak. Tuhan memberi hikmat
kekuatan, serta kecukupan untuk fasilitas kesehatan dan kebutuhan alat-alat yang diperlukan dalam situasi ini. Kami berdoa bagi pemerintah, para pemimpin, tokoh masyarakat atau agama di Indonesia dan seluruh dunia. Tuhan kiranya memberi hikmat, pengertian, dan ketegasan dalam penanganan pandemi ini, serta mereka boleh berkoordinasi dan berkomunikasi dengan semakin baik dan efektif. Kami berdoa untuk semua pekerja dan pelaku usaha, baik kecil maupun besar, sebab pandemi ini mengakibatkan banyak usaha mengalami kemerosotan, bahkan PHK. Kami berdoa bagi kondisi ekonomi yang sedang dalam masa krisis, dan secara khusus orang yang kesulitan mencari nafkah atau yang butuh pertolongan. Kiranya Tuhan menolong, bahkan kami boleh menjadi perpanjangan Tuhan untuk menolong mereka. Kami berdoa untuk para guru dan pelajar yang harus beradaptasi melakukan kegiatan belajar mengajar online. Untuk setiap keluarga agar tetap sehat secara fisik, mental, dan bertumbuh secara rohani. Kiranya Tuhan memakai setiap keluarga Kristen menjadi berkat dan melayani sesama dalam masa pandemi ini. Kami berdoa agar Tuhan menolong gereja, pendeta, aktivis untuk terus bersemangat membangun persekutuan dan melayani secara digital. Berdoa bagi orang-orang percaya dimanapun agar dipakai Tuhan untuk menjadi garam dan terang di tengah masa sulit ini. Inilah doa yang kami bawa dan alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Allah, dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Kami
Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin. Saat teduh bagi kita.